Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial rumus Excel yang harus dikuasai bagi pemula ya. Jadi di sini ada beberapa informasi yang kosong dan kita harus mengisinya dengan rumus-rumus dasar Excel, diantaranya ada sum, average, if, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita mencari total nilai ya. Untuk mencari total nilai atau menjumlahkan sebuah nilai, kita gunakan rumus sum ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita jumlahkan. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, kemudian di baris kedua kita tidak usah menuliskan rumusnya lagi. Karena jika kita drag saja ke bawah seperti ini, maka total nilai yang akan kita cari akan muncul secara otomatis. Selanjutnya ada rata-rata nilai ya. Untuk rata-rata nilai kita gunakan rumus average. Jadi rumusnya adalah sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok nilai yang akan kita cari rata-ratanya. Nah, seperti ini ya. Nilai dari MPK, IPA, IPS, kemudian tutup kurung, enter. Sama seperti tadi ya, kita tinggal drag saja ke bawah seperti ini, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Untuk memberikan sebuah keterangan status ataupun kriteria, kita gunakan rumus if ya. Jadi rumus if itu fungsinya untuk memberikan keterangan, pernyataan, kriteria maupun status pada sebuah data. Kali ini kita akan mencari status murid yang lulus ya, di mana kriterianya seperti ini ya. Jika nilai rata-ratanya di atas 75, maka murid itu lulus, dan di bawah 75 maka murid itu tidak lulus. Rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, lalu kita masukkan logical test ya. Jadi logical test itu pernyataan yang ingin kita isi. Nah, untuk pernyataannya itu perhatikan baik-baik ya. Kita tuliskan rumusnya adalah if sama dengan buka kurung, jika kolom G2 ini atau kolom rata-rata nilai ini lebih besar sama dengan 75, tanda kutip, maka itu artinya lulus. Mohon maaf, lulus seperti ini ya, koma. Kenapa kita gunakan tanda kutip ya untuk lulus ini? Karena fungsi if untuk kriteria yang berupa teks itu harus menggunakan tanda kutip. Kalau misalkan kriterianya berupa angka seperti 75 ini, kita tidak usah menggunakan tanda kutip ya. Oke, lanjut. Karena di sini hanya ada dua pernyataan, yaitu lulus dan tidak lulus, maka sisanya kita tuliskan tidak lulus saja ya. Jadi tanda kutip lagi, tidak lulus, tanda kutip, tutup kurung. Jadi kalau dibaca secara sederhana itu gini ya. If itu kan dalam bahasa Indonesianya jika ya. Jadi jika kolom G2 atau rata-rata nilai ini nilainya 75, nilainya di atas sama dengan 75, maka itu artinya lulus. Jadi tampilkan di kolom status ini. Nah, selain itu, selain dari kriteria yang kita tuliskan tadi, maka kriterianya atau statusnya adalah tidak lulus. Oke, seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul statusnya. Kemudian kita tinggal drag saja ke bawah. Oke, kita cek ya. Jadi untuk nilai 88 itu lulus, 47 tidak lulus, 77 lulus, 56 tidak lulus. Selanjutnya kita ke rank. Rank itu fungsinya untuk memberikan peringkat lah kepada suatu data. Oke, rumusnya adalah sama dengan rank buka kurung ya. Terus kita klik sel yang ingin kita jadikan peringkat, karena sel yang dijadikan acuan adalah nilai rata-rata nilai. Kita klik yang ini, kemudian koma, kalian diminta ref ya. Jadi ref ini kita blok semua rata-rata nilai ya. Di sini ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita kunci dengan menekan F4 agar data yang kita cari itu tidak bergeser ataupun tidak error.
Setelah itu tutup kurung, enter. Maka ranknya akan muncul dan kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, untuk nomor 1 itu 88,7, nomor 2 88,3, dan yang terakhir adalah 47. Oke, sesuai ya. Selanjutnya kita disuruh mencari banyaknya murid di kelas ya. Untuk mencari banyaknya data itu kita gunakan rumus count. Rumusnya adalah sama dengan count buka kurung, lalu kita blok sel mana saja yang ingin kita cari banyaknya datanya. Misalkan saya ingin memblok yang ini ya, nilai IPS, kita blok, kemudian tutup kurung. Intinya count ini mencari banyaknya data di mana datanya itu berisi angka. Kalau misalkan datanya berisi sebuah teks seperti ini, nama murid, maka hasilnya itu akan tidak muncul ya. Lalu kita enter, maka hasilnya adalah 10. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi pada sebuah data, kita gunakan rumus max. Jadi sama dengan max buka kurung, kita blok yang ini ya, nilai rata-rata nilai, karena kita ingin mencari nilai rata-rata tertinggi, kemudian tutup kurung, enter. Maka untuk nilai rata-rata tertingginya adalah 88,7 ya, sesuai ya. Selanjutnya kita mencari nilai rata-rata terendah. Untuk mencari nilai terendah pada suatu data, kita gunakan rumus min ya. Jadi kebalikannya dari max. Min itu artinya minimum ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan min buka kurung, lalu kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-rata terendahnya, yaitu di sini ya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Maka untuk nilai rata-rata terendah adalah 47, di mana ini sesuai data ya yang ada di sini. 47 itu ranknya adalah 10. Oke. Selanjutnya kita mencari banyaknya murid yang lulus. Jadi untuk mencari banyaknya sebuah data tetapi dengan kriteria, kita gunakan rumus gabungan ya. Di mana untuk mencari banyaknya data itu kita awalnya gunakan rumus count, tetapi karena adanya sebuah kriteria tertentu, kita gabungkan dengan rumus if. Jadi rumusnya adalah count if. Count if seperti ini ya. Count if buka kurung, lalu kita blok range kriteria yang ingin kita cari, yaitu di sini di kolom status ini, kemudian koma. Karena kita ingin mencari banyaknya murid yang lulus, kita tuliskan kriterianya adalah lulus ya. Koma, kita tuliskan kriterianya lulus, tanda kutip, lulus, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, kemudian enter. Maka untuk banyaknya murid yang lulus adalah 4 murid ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, dan 4. Oke, sesuai ya. Sekarang kita mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, tadi kan kita mencari banyaknya data. Sekarang kita mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, kita gunakan rumus gabungan juga, di mana yang awalnya untuk menjumlahkan data kita gunakan rumus sum, tetapi karena adanya sebuah kriteria kita gunakan rumus if juga. Jadi rumusnya adalah sum if ya, sum if buka kurung, sum if buka kurung, lalu kita blok range kriterianya, yaitu di sini ya, koma, lalu kita ketikkan lagi kriterianya ya seperti tadi ya. Karena kita ingin mencari jumlah total nilai murid yang lulus, kita tuliskan lulus. Oke, koma. Nah, setelah itu kalian diminta sum range. Jadi kita blok total nilai ya yang di sini ya. Kolom total nilai di sini kita blok. Nah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini jumlah total nilai murid yang lulus adalah 1022. Jadi jumlah total murid, mohon maaf, jadi jumlah total nilai murid yang lulus yang dijumlahkan adalah dari ini ya, dari Agus, terus Nadia, Arum, dan Jack.
dan hasilnya adalah 1022. Jadi hanya jumlah total murid yang lulus saja yang ditambahkan. Selanjutnya kita mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Jadi ini polanya sama ya, karena ini mencari rata-rata kita gunakan rumus average if. Jadi rumusnya adalah sama dengan average if. Lalu kita blok range kriterianya di sini, koma, kemudian kita tuliskan kriterianya. Lulus, tanda kutip lagi, terus koma, kita blok lagi. Sekarang average if, jadi kolom rata-rata nilai yang harus kita blok. Jadi yang ini ya. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Jadi untuk rata-rata nilai murid yang lulus itu adalah 85,17. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kalimat yang tulisannya berantakan. Tugas kalian di sini untuk merapikan kalimat tersebut sesuai dengan soal yang ada di sini ya, yang ada di bawahnya. Yang pertama, bagaimana caranya merapikan sebuah kalimat ini menjadikan huruf kecil semua? Kita gunakan rumus lower. Jadi sama dengan lower, buka kurung, lalu kita kita klik kolom ataupun sel yang ingin kita rapikan datanya atau kalimatnya, tutup kurung ya. Jadi sel yang ingin kita rapikan adalah ini ya, C1 ya. Tutup kurung, enter. Maka kalimatnya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya bagaimana kalau ingin dijadikan huruf besar semua ya. Untuk menjadikan huruf besar semua kita gunakan rumus upper ya. Upper, buka kurung, lalu kita klik sel atau kolom yang ingin kita rapikan datanya, tutup kurung, enter. Maka datanya akan berubah menjadi huruf besar semua. Bagaimana kalau ingin kita rubah menjadi huruf besar di awal kata? Kita gunakan proper ya. Proper, buka kurung, kita klik, tutup kurung, enter. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi huruf besar di awal kata ya. Universitas Tadika Mesra, oke. Oke, dari tadi kita sudah mempelajari rumus sum, average, if, rank, count, max, min, count if, sum if, average if, dan juga ada 3 lagi ya. Dari tadi lower, upper, proper, oke ya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 rumus yang kita pelajari hari ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin latihan sendiri di rumah. Kalian bisa mendownload file latihannya di kolom deskripsi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.